Presiden Joko Widodo meresmikan Wush, kereta cepat Jakarta-Bandung di stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur pagi tadi. Peresmian kereta cepat ini juga dihadiri sejumlah menteri kabinet seperti Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menseska Pramono Anung, Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto, Menkominfo Budi Ari, dan sejumlah pejabat negara lainnya. Kereta cepat ini diberi nama Wush yang terinspirasi dari suara saat kereta melesat. Wush juga merupakan singkatan dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hebat. Presiden menyatakan kereta cepat menjadi hal yang baru. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien, yang ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, maupun terintegrasi dengan TOD, Transit Oriented Development. Dan proyek kereta cepat ini merupakan hal baru bagi kita. MRT juga hal baru bagi kita, LRT juga hal baru bagi kita, kereta cepat juga hal baru bagi kita. Baru teknologinya, baru kecepatannya, dan juga konstruksinya. Baru juga model pembiayaannya. Semuanya serba baru. Dan kita tidak boleh takut belajar dan mencoba hal-hal yang baru, dan dalam proses itu bisa muncul hal-hal yang tidak terduga, kesulitan di lapangan, masalah-masalah, dan ketidaksempurnaan. Tarif kereta Wush dipatok Rp250 hingga Rp350.000. Dengan tarif yang dinilai masih terjangkau oleh masyarakat ini, Presiden berharap publik dilayani dengan transportasi yang cepat, sehingga proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bukan soal untung dan rugi. Tim TV One mengabarkan. Ya, kita sudah sama-sama menyimak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ini merupakan suatu hal yang baru dan memang ini inisiatif baru, dan juga kita mengharapkan teknologi baru ini mengejar perkembangan teknologi ataupun kereta api yang selama ini sudah mungkin tertinggal selama beberapa tahun lamanya. Tapi mungkin pertanyaannya Permisa, bagaimana kemudian performa dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini? Kita ulas bersama juga dengan pengamat transportasi sudah hadir di studio, Pak Darmaning Tias. Selamat malam, Pak Darmaning Tias. Selamat malam kita dan para pemirsa TV One. Ya, selamat malam Bapak. Ya. Kita sudah melihat bersama dan juga mendengarkan pernyataan dari Pak Jokowi. Bagaimana operasional kereta cepat Jakarta-Bandung hari ini. Dari pengamat transportasi melihatnya, tadi disebutkan juga untuk dari tarif ya Pak, Rp250 sampai Rp350.000. Performanya sejauh ini, evaluasinya seperti apa? Ya, kebetulan saya hari ini naik yang ketiga kali ya. Yang pertama turun di Padalarang, sambung dengan feeder ke Kota Bandung, stasiun Kota Bandung. Lalu yang kedua turun di Tegaluar. Nah, stop di Tegaluar, kita nggak kemana-mana, balik ke Bandung. Sedangkan ini hari stop di Padalarang, tapi tidak nyambung ke feeder karena feeder hanya untuk yang VIP. Nah, tapi dari pengalaman ini saya kira memang ini merupakan satu alternatif baru untuk bertransportasi ke Kota Bandung ya. Jadi kalau selama ini kan kita lebih banyak menggunakan tol, kendaraan baik yang berbasis jalan maupun kereta argo, parahyangan. Nah sekarang kita punya alternatif dengan kereta cepat gitu. Jadi ada pilihan-pilihan yang semakin banyak. Nah, kalau kita tanya sejauh mana performanya, ya sejauh ini sih terutama yang ditampilkan dari kereta cepat ini adalah soal kecepatannya. Kecepatannya kalau kita hanya sampai ke Padalarang itu cukup 25 menit gitu. Tetapi kalau disambung dengan feeder 20 menit berarti sampai Kota Bandungnya itu butuh sekitar 35 sampai 40 menit ya, 45 menit. Gitu. Ya, kita sama-sama melihat juga pemirsa, kita hadirkan selain dari sisi kecepatan dari kereta pengumpan, juga kecepatannya juga tadi disebutkan. Harga tiket pemirsa tadi sudah disebutkan untuk kelas premium Rp250.000, bisnis Rp300 sampai Rp350.000 untuk kelas pertama. Ini sebenarnya gratis hingga pertengahan Oktober, tapi melihat Pak Darmaning Tias dari harga tiket
kemudian juga kecepatannya, karena banyak juga yang mengatakan kayaknya kecepatannya nanggung. Kemudian juga dari harga, ini worth it tidak sih dengan harga mencapai sampai 350.000 ini? Ya, sebetulnya yang disebut nanggung itu karena kereta cepat itu kan umumnya menghubungkan jarak jauh. Sementara kalau Jakarta-Bandung hanya 142. Itu sebetulnya yang disebut nanggung. Tapi kalau kecepatannya sendiri menurut saya dengan kecepatan katakanlah sampai Padalarang hanya 25 menit sampai Tegaluar sekitar 35 menit, menurut saya sih layak ya itu. Nah, kalau soal tarif sebetulnya kalau orang yang memburu waktu itu relatif tidak sensitif tarif gitu. Tetapi kalau yang biasa ingin melakukan perjalanan biasa, mungkin ya rekreasi dan sebagainya, mungkin itu sedikit sensitif tarif gitu. Tetapi kalau melihat sekarang kecenderungan sekarang perjalanan kereta reguler dalam hal ini Argo Parahyangan yang 2 jam lebih, lalu kalau naik mobil pribadi atau angkutan berbasis bis itu sangat dipengaruhi oleh kondisi jalan. Kalau macet ya bisa berjam-jam, nggak punya kepastian. Nah, tarif menjadi tidak sensitif. Jadi kalau bagi bisnismen yang sangat mengutamakan waktu, bagi seorang konsultan yang mengutamakan waktu, ya tarif 250 sampai 350 sebetulnya masih sangat terjangkau. Oke, nanti kita juga akan bahas bagaimana perbandingan harga, kemudian juga yang menjadi pertanyaan adalah dari sisi anggaran juga. Karena kita tahu proyek ini memang merupakan inisiatif yang besar, tapi satu sisi ada anggaran yang kemudian membengkak, bahkan menyentuh APBN. Nanti kita akan bahas lengkapnya usai jeda.